rumah potong hewan itu nanti pencemaran kategori limbah organik ya. Dan pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah itu juga tidak kecil permasalahannya, banyak hal, misalnya dari proses apa namanya kayak cuci ya, cucian itu ada laundry itu menggunakan bahan kimia dibuang tanpa ada proses pengolahan, sehingga itu juga mencemari air sekaligus tanah. Nah degradasi itu contohnya tanah digali untuk dijual, tanahnya galian C misalnya, diambil tanah merahnya atau tanah lempungnya atau pasir, batu dan sebagainya, degradasi, jadi penurunan kualitasnya. Nah hal kedua tadi ada, sebenarnya kan ada komitmen kan tadi ya, ada keinginan dari kawan-kawan, dari bapak-bapak ibu sekalian, baik itu masyarakat ya, pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dan seterusnya. Kemudian ada sektor swasta. Jadi ada latar belakang soal lingkungan hidup, kemudian ada komitmen ya, perlu komitmen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup ya. Ini jelas. Namun masih ada satu hal lagi ya, kira-kira masih perlu wahana atau kendaraan ya. Kendaraan agar komitmen ini bisa direalisasikan atau bisa diwujudkan gitu ya. Kan komitmen kalau hanya kita menyampaikan pernyataan, kemudian tidak ada usaha, sama aja bohong. Nah, wahana atau kendaraan inilah dalam rangka untuk mengusahakan agar komitmen ini terwujud ya. Komitmen terwujud itu tujuannya ini hak konstitusional kita. Undang-Undang Dasar pasal berapa ya? Ada yang ingat? Bukan. Itu hak air, tapi hak lingkungan hidup 28H, huruf H. Ya. Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Jadi kalau di situ kita banyak sampah, banyak limbah deterjen, yaitu tidak baik dan tidak sehat. Cepat atau lambat akan terjadi sakit atau penyakit, termasuk dari septic tank kita yang tidak kedap ya. Kadang-kadang kan kita gini membuat septic tank, namanya septic tank yang kedap ya, yang tidak terkontaminasi, yang tidak bisa mengkontaminasi sekitarnya. Tapi prakteknya ini masih ya, jadi akhirnya mencemari tanah kita, sumur kita, akhirnya kan. Akhirnya ada E. coli, terus kita diare dan sebagainya. Jadi lingkungan hidup yang baik dan sehat itu kelak dan kita harus perjuangkan ya. Termasuk bagaimana agar kita tidak bisa mencegah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Termasuk tadi bahwa E. coli itu bukan pencemaran pabrik, tapi pencemaran dari kita. Nanti ya tentu sebagai follow up, mungkin pemerintah Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mungkin bisa juga menyampaikan, mungkin datang ke RT-RT, RW-RW untuk menyampaikan misalnya bagaimana sih membangun septic tank yang benar. Saya malah banyak diketawai oleh tukangnya. Saya membuat septic tank itu 3 bak gitu. Bak pertama benar-benar kedap, yang kedua tetap kedap tapi bisa menampung yang dari limbah kamar mandi ya, tidak hanya kalau WC kan masuk ke bak yang pertama kan, bak pertama, bak kedua, bak ketiga yang resapan tadi. Ketawain katanya terlalu sulit. Buat rumah, oh ribet amat katanya. Ada BSP tank sekarang sebenarnya Pak. Begitu ya. Nah itu yang harus disampaikan ke, ini ada Pak Haji Wagiman RW 12. Saya pikir kalau kawan-kawan datang, kalau kami datang nggak ada undangan, audiennya percuma juga. ya Pak RW pasti menyiapkan harus ngundang warganya. Ya sudah, sekarang saya warga RW 12. Bapak kapan bisa datang? Ya. Mungkin keluarkan ini. Buka. Baik. Jadi sudah ada 3 hal ini. Nah, terus kemudian tadi kita coba coret-coret gitu ya. Mohon dikoreksi juga di sini kan kayaknya kita perlu membuat semacam kesepakatan kita gitu. Kesepakatan untuk lingkungan kita. Kesepakatan ini bukan untuk politik ya, bukan untuk partai politik.
atau semacamnya tidak. Ini netral. Ada istilah non partisan. Jadi tidak berpihak kepada siapapun, tapi kita berpihak kepada lingkungannya. Nah, jadi karena 3 hal tadi kita sepertinya perlu membuat semacam komitmen kita. Komitmen kita ya, misalnya ini nanti bisa dikoreksi nih. Dengan senantiasa memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mencermati degradasi lingkungan hidup di Kota Depok yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, kami berkomitmen bersama untuk memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini tadi Undang-Undang Dasar Pasal 28 huruf H. Untuk itu, sebagai wahana untuk memperjuangkan komitmen tersebut di atas, kami sepakat untuk menjalin aliansi strategis dan menghimpun diri dalam Kaukus Lingkungan Hidup Kota Depok. Demikian deklarasi ini dibuat sebagai peneguh komitmen bersama untuk direalisasikan dengan penuh integritas. Gimana? Kita bangun komitmen kita ini ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian sepakat, silakan. Tapi kalau masih perlu dikoreksi juga boleh ya. Jadi ini terbuka saja. Bagaimana? Dan kehutanan ya Pak. Oh, dan kehutanan. Lingkungan hidup dan kehutanan. Bahkan ada Sakawana Bakti juga. Ada Sakawana Bakti. Terwakili juga kan. Makanya nggak bisa masuk. Pramukanya. Emang nggak ada yang biru. Ada yang biru apa? Oh itu tuh ada yang Mas biru. Puput nggak ada yang biru tuh. Biasanya sama dong. Lagi ya. Gedenya sama Mas. Gede tahu. Hasil. Di akhir aja. Masih ada Pak Mas di yang akhir nulis ya. bukan Mas Puput. Depok masih ada hutan kan Pak? Ada ya? Hutan kota ya? Taman hutan, tapi masih ada bahasa hutannya kan? Kata hutannya masih ada. Ayo, Aura. biar kita cepat. Ada nih, bacain sekali lagi. Ah ini anak teman-teman dari ini deh. Apa Suaranya kenceng aja. yang masih punya hutan? Bacakan. Ayo Kakak Saka. Oke, ya. Kakak Saka. Deklarasi Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan senantiasa memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mencermati degradasi lingkungan hidup di Kota Depok yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, kami berkomitmen bersama untuk memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, sebagai wahana untuk memperjuangkan komitmen tersebut di atas, kami sepakat untuk menjalin aliansi strategis dan menghimpun diri dalam Kaukus Lingkungan Hidup Kota Depok. Demikian deklarasi ini dibuat sebagai peneguh komitmen bersama untuk direalisasikan dengan penuh integrasi. Depok 26 September 2017. Integrasi. Ya, mungkin perlu menurut kami sih Apa yang perlu ditambah? mungkin lebih ditekankan apa sih ini fokus di Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Artinya gini, ketika kita bergerak bersama maka kita kan harus ambil porsinya masing-masing. Bagi kami yang di Wana Bakti yang basisnya adalah pelajar juga, mahasiswa, maka yang kami lakukan adalah hal kecil, tapi kalau banyak kan lebih besar. Tapi kalau terlalu banyak hal besar yang kita lakukan, terkadang hal-hal yang kecil aja terlewatkan. Jadi mungkin lebih kita fokuskan lagi Kaukus ini apa, karena kita sudah terlalu banyak perhimpunan, terlalu banyak perkumpulan yang cuma kumpul nggak ada hasil gitu. Terima kasih. Kaukus itu artinya sesuatu yang memiliki kesamaan program atau misi gitu ya. Misi itu kalau diterjemahkan hidup ke dalam Indonesia, misi itu apa itu? Misi itu semacam tugas yang harus diemban gitu. Ya. Jadi Kaukus itu ya sekelompok
bisa sekelompok, bisa lintas individu yang sebenarnya memiliki perbedaan latar belakang, tetapi memiliki misi yang sama, merasa memiliki tugas yang harus diemban yang sama gitu. Ya. Kan tadi sudah disampaikan bahwa kita semua ingin memperbaiki kualitas lingkungan ya. Nah itulah antara lain kita merasa bahwa itu tugas yang harus kita emban, harus kita tunaikan ya. Masa sih kalau misalnya di got depan rumah kita sampahnya belepotan, terus kemudian sedimentasi atau endapan lumpurnya tebal gitu, kita diam saja ya? Tentu enggak, kita harus berbuat sesuatu. Nah itulah dalam rangka antara lain itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar saja ya karena udah terlalu siang. Saya mewakili Ibu Jo yang tadi kebetulan anaknya sakit, jadi beliau mohon maaf pulang duluan. Jadi tadi yang kenapa kita harus membuat Kaupus sudah disampaikan sebenarnya oleh Mas Puput, dan juga sebenarnya pemapar juga sudah menyampaikan kebutuhan kita untuk saling berjejaring. Jadi Kaupus itu merupakan setiap orang, kelompok atau sekelompok orang yang berhimpun bersama untuk membentuk satu forum dan membangun jaringan serta berjejaring satu sama lainnya. Tujuannya yang mereka ini semua punya tujuan dan target yang sama. Jadi dalam hal ini karena Kaupusnya adalah untuk Kota Depok, berarti kita punya tujuan yang sama. Bagaimana membangun Kota Depok ini menjadi jauh lebih baik lagi. Bagaimana membuat Kota Depok ini menjadi lebih asri. Bagaimana menjaga yang namanya Adipura Kota Depok ini tidak ada label yang namanya sampah lagi di mana-mana. Karena kalau teman-teman tahu titik Adipura itu ada di semua titik, tidak ada titik pantau. Jadi kalau sampai ada tim yang melihat masih ada sampah, itu bisa dicabut Adipuranya. Ya. Ini berat, apalagi kalau mau menuju Adipura Kencana. Nah, teman-teman di Pemda, betul yang tadi Pak Maman bilang, nggak bisa kerja sendirian. Kami di pusat nggak bisa kerja sendirian. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu semua di sini, kalau kita tidak saling menginformasikan, membuat kegiatan bersama-sama yang saling mensupport, ini nggak akan bisa terjadi. Kenapa kita harus berjejaring? Karena memang tantangan permasalahan ini semakin banyak, terutama permasalahan lingkungan hidup. Kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu di satu sisi sudah berbuat tapi capek gitu loh, karena ternyata peraturannya belum ada. Nah mungkin di sini letaknya kita bersinergi dengan Pemda. Mungkin nanti bisa dimasukkan anggotanya dari legislatif juga boleh, dunia usaha juga boleh, biar saling mensupport. Jadi misalnya saya tanya, apakah sudah ada perwali untuk penyelamatan situ Citayam aja? Sudah ada belum perwalinya? Kalau sudah ada, bagaimana menjalankannya? Apakah sudah ada program? Tadi mungkin kita bisa menjalin lagi program yang sudah ada, mungkin apa yang bisa dimasukkan, nanti bisa bersinergi. Jadi nanti dari Dinas LH mungkin sudah punya kegiatan, tapi tidak ada yang melakukan pendampingan setiap harinya. Jadi percuma, sebenarnya saya lihat gini, kita melepas ikan, tapi sebenarnya ini adalah lokasi pemancingan ikan, jadi capek deh judulnya, ya kan? Oh iya. Ya, kalau yang saya lihat di daerah lain, kalau mereka bikin program pelepasan adopsi ikan, itu keluar peraturan gubernur, bahkan di Sumatera Barat itu. Namanya itu di Sungai Bulu itu ada namanya hutan, ada namanya ikan larangan. Jadi apapun yang di situ tidak boleh diambil. Ada batasan wilayah tidak boleh diambil. Jadi benar-benar dijaga. Sampai ikannya besar-besar nggak apa-apa. Itu juga di Palembang kambang iwa seperti itu. Walaupun nggak bagus-bagus amat kambang iwanya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita punya sesuatu. Memang ini yang mau kita jaga, mau kita tunjukkan. Nah itu salah satunya seperti itu. Keanggotaannya mungkin ini bisa perorangan, bisa kelompok ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian bisa dari, karena ormas itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan PP-nya yang diamanatkan. Ormas LHK itu ternyata bisa dari tokoh, bisa dari
komunitas, bisa dari dunia usaha, universitas, LSM, kemudian juga lintas agama. Yang penting semuanya ini peduli sama lingkungan hidup dan kehutanan, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, semuanya punya target dan tujuan yang sama, apa yang mau dilakukan bersama-sama, tanpa merubah bisnis proses yang sehari-hari yang organisasi Bapak dan Ibu lakukan. Intinya kita cuma hanya saling mensupport di sini, seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Puput yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap dari pertemuan ini ada semacam titik temu, kita mau ngapain dengan permasalahan yang dua utama tadi aja disebutin Pak Maman, sampah sama air, kita mau ngapain? Karena pasti daya dukung, daya tampung, konservasi sumber daya airnya akan terus menurun. Penanganan sampah seperti apa? Apa masih mau seperti yang disebutkan sekarang ini? Atau memang kota ini mau menuju zero to waste? Sekarang sudah ke arah zero to waste, jadi nggak ada lagi sampah yang dibuang ke TPS. Karena semuanya sudah habis dikelola, nol. Kalau tadi kan masih ada cerita dibuang, karena sebentar lagi Kementerian LHK akan melonsing zero to waste untuk 29 kota. Kota contohnya Balikpapan dan Palembang. Mungkin nanti Pak Maman berkesempatan melaporkan ke Bapak Kepala Dinas, melaporkan, silakan belajar ke sana. Bagaimana nanti itu zero to waste itu sudah mulai dilaksanakan, seperti itu. Ya, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Udah jelas ya? Kalau jelas ya, kembali ke sini. Udah sepakat atau masih ada perlu koreksi? Setuju ya? Setuju? Oke. Baik, kalau setuju, ini sekarang siapa yang akan membacakan atau dibaca bersama-sama? Ya, Yang memimpin pramuka nih kayak Arsen. Saka lagi. Nah, Baiknya sih yang senior. Enggak. Ya senior ini itu kami ini udah reot nih. Udah mau pensiun deh. Enggak ada senior ini sekarang anak muda gimana bergeraknya? Lagi gua mati gua warisin sampah lo. Oke, ayo silakan teman-teman. Ayo Mas yang dari Saka Wana Bakti Warjab. Ayo. Semuanya berdiri dah, seluruhnya. Lalu tambah lagi yang mau pecinta alam maju deh. Kepala UI. Monggo. Berempat. Ada perwakilan dari RT RW. Monggo. Yang lain kita berdiri ya. Yang lain seluruh peserta. Bro. Lu stop dulu yang terakhir gua bikin ini yang baru.